Es. Tidak usah dikondisikan sekitar apa. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tadi yang seharusnya kan jam berapa tadi? 11.20 ya? Ya, saya baru bisa masuk karena kan saya belum datang juga dari kantor dinas, dari Tuban ya, jadi baru bisa mendampingi kalian di jam ini. Tapi tidak masalah, ini kita akan melanjutkan apa yang kita laksanakan di minggu kemarin. Di minggu kemarin kita sudah melakukan pengukuran dengan jangka sorong. Sudah kelompoknya kemarin ada yang belum? Ada kelompok yang belum? Satu? Belum sama? Nasir masuk? Sudah masuk aja? Jadi yang lain sudah semua, berarti bisa kita lanjutkan untuk hari ini dengan melakukan pengukuran dengan alat ukur kita yang kedua, yaitu dengan menggunakan provider yang sudah kita siapkan. Jadi kita akan mengingat kembali, ngeling-ngeling mana apa yang sudah kalian laksanakan dalam bentuk yang sudah kalian pelajari. Tapi sebelum itu saya cek dulu. Muhammad Abdul apa? Sinya apa? Sinya sakit. Cintayo. Muhammad Eka Ariskit. Muhammad Fatul Rahman. Muhammad Akmaluddin. Muhammad Awaluddin Firmansyah. Muhammad Fahim Ansori. Muhammad Fahri Zain. Muhammad Misbahul Huda. Muhammad Najib. Muhammad Raya Mudari Kapra. Rizky Aditya. Taufik Rahman. Muhammad Wahidin. Nazrul Ibrahim. Sakit. Niko Nadia Pratama. Nur Rifki Ali Mubarak. Nurul Huda Muhammad. Panji Erlangga. Sudah masuk? Ya. Pradipta. Rapeni. Repandi. Spen Pak. Spen. Nama kemana? Tahu. Belajarnya Ricky Maulana Putra. Rio Febriansyah. Rio Utama. Satria Eka. Sebastian Wahyu. Soleh Hamzah. Solekin. Solikul. Siap. Untuk hari ini sebelum kita mulai jangka sorong kemarin, ada yang perlu ditanyakan kembali atau ada yang mau saya ulangi? Pak, belum Pak, ulangi lagi atau sudah semuanya jangka sorong?
belum bisa, saya akan ulangi. Itu jangan ulangi peng 50, peng 20 tak ulangi sampai yang penting kalian bisa. Nah, targetnya ya. Jadi tidak usah tergesa-gesa, tidak usah buru-buru. Yang penting kalian paham tolong. Kelas. Tadi 24 motor. Terus potong. Jadi kita juga harus sedikit banyak kejar dengan PK1 ya. Dari Kamis kemarin kita kan kuliah. Pada itu Jumat yang kita lakukan. Olah perayaan sekali lagi saya tanyakan semuanya kerja. Jangka sorong masih ada masalah? Jangka sorong ada masalah? Ada? Ada. Mana ya? Besok masalah gini, kalau ini kan saya berikan juga dulu. Alat ukur ini kan banyak nanti saya perlihatkan ya. Mikrometer masih mikrometer. Nah, ini nanti ada ini salah satunya. Ada namanya itu kunci torsi atau kunci momen. Ini juga ada nama termasuk salah satu alat ukur. Jadi iki ngenceng baut. Ngenceng baut itu di mesin itu kan ada namanya, ada momennya tuh. Jadi tidak sembarang kalian ngencengi baut itu giatno sampai giatmu tangan sarapan warap giatno kan itu tidak diperbolehkan. Ya. Jadi ada hitungan nih. Salah satunya itu kita menggunakan ini namanya kunci momen atau kunci torsi. Ini juga salah satu alat ukur yang akan kita pelajari. Nah, ini nanti kita sambil jalan untuk pelaksanaannya. Terus ada lagi ini, dial gauge. Ini nanti kita akan juga pelajari tentang ini. Jadi mesin itu kan bergerak, ya kan? Kalau di kapal mesin bergerak itu keluarnya kan ada di baling-baling, ada di poros bagian belakang. Ada AC metu. Masangnya ben kencang, ben lurus, itu kita pakai ini. Ya, namanya dial gauge. Ini nanti kita belajar bareng-bareng juga sama-sama. Nah, di alat-alatnya banyak. Nah, ini cylinder gauge. Kalau yang dua pertemuan pertama ini kalian ukur sekere, ya kemarin kan kalian ukur seker juga kan. Ya, terus yang kedua ini kita juga akan ukur seker tapi menggunakan mikrometer. Nah,
Ini nanti ketika kita berjalan terus semuanya bongkar mesin, kita akan menggunakan alat ukur ini. Jenenge silinder gauge. Sing diukur apa? Sing diukur ini bagian dalamnya. Nah, ini kan silindernya. Nah, ini lebroknya. Nah, ini yang paling ujung bisa digunakan jangka sorong, tapi yang dalam, yang bagian tengah itu tidak bisa. Kita harus menggunakan silinder gauge. Nah, kalau ini ukurnya bagian timur, bagian tengah, bagian bawah. Ya, jadi kami ya. Nanti kita belum masuk ke situ. Set dua, berarti set dua. Kita yang kedua dulu. Karena jadi kenapa kita harus mulai dari alat ukur? Soalnya kita apa yang akan kita kerjakan itu semuanya adalah benda presisi. Apa benda presisi ini? Benda presisi itu sing benda ini pas, ukurannya pas. Jadi lanangan bawa doanya pas. Jadi tidak ada kelonggaran, tidak ada yang terlalu seret. Nah, jadi pas, jadi presisi pas. Oke, kita mulai ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah mikrometer. Oke, barangnya di sini saya sudah sediakan banyak. Mikrometer kita punya ada dua jenis mikrometer. Ada outside mikrometer, outside itu apa? Luar. Outside itu luar. Jadi mikrometer sing kanggo apa? Luar. Kanggo mengukur bagian luar saja. Nah, bentuknya kalian lihat bisa lihat di situ. Nah, bentuknya kan banyak banget. Tapi yang nanti akan kalian gunakan itu bentuknya seperti itu. Sama kan? Cuma yang menggunakan apa? Di sini sudah ada digital. Tapi ini kan enggak. Ini kan enggak. Ini kan masih manual. Ini bentuknya kayak gini. Ya, saya yakin kemarin di kelas 10 sudah kan ini? Belum. Jangka sorong sudah tapi kan? Ini yang belum. Apa? Jadi kita fokuskan di sini. Ya. Untuk mikrometer ini nanti ada dua, ada outside dan ada inside. Jadi ada mikrometer yang kita gunakan untuk mengukur bagian luar, ada mikrometer yang kita gunakan untuk mengukur bagian dalam. Ini contohnya. Nah, ini yang inside. Ya, sing ini nek outside iki ana background-e, ana bentuk C ini yang outside. Kalau yang inside ini gak ono. Ya, ini ada karena apa? Karena ini untuk pembacaannya. Jadi ini muncul angka-angka yang digital. Ya. Nah, fungsinya apa? Outside mikrometer kalian bisa lihat di situ, atau mikrometer luar mengukur benda kerja bagian luar atau diameter luar. Ketelitiannya ini 0 sampai 25 mili, orang 25 sampai 50, 50 sampai 75. Jadi macam-macam. Ada yang besar dan yang kecil. Kalau jangka sorong kan cuma ukuran itu kok. Ya, tapi mikrometer itu banyak. Maksudnya sampai dong. Ya, ini ukuran berapa ini? Ini 0 sampai 25. Jadi maksimal yang bisa masuk di sini itu adalah 25 mili. Yang ini 75 sampai 100, yang bawah ini 100 sampai 150 kalau tidak salah. Ya, ini macam-macam, tergantung besar kecilnya. Kayak jangka sorong wis bentuknya ya cuma iki. Bagian ukur piro wae bentuknya ya tidak ada perubahan, tidak ada bedanya. Terus bentuknya sampai ini. Ya, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Ya, yang pertama. Terus kemudian macamnya. Nah, ini ada yang analog, ada yang digital. Analog tapi sing manual. Ya, yang kalian pakai, yang kemarin jangka sorong kalian pakai itu manual semua. Pas ini zamannya digital, bisa orang itu analog. Boleh kalian pakai digital boleh. Asal apa? Asal analognya paham. Asal tahu. Ini kan juga sama. Ketika ini muncul langsung muncul angkanya, tapi ini kan ada angka-angka nih. Nah, angka-angka di sini itu hasil dari penjumlahan di sini. Ya, alat kesuwen penak begitu langsung. Iya penak kalau di tempat kerjamu atau nanti di tempat magangmu ada. Lek terus ora ono cuma analog. Kalian tidak bisa baca. Kolak-kolan. Ya, seperti itu. Makanya anak digital gampang digital.
kayak HP loh. HP itu kan kalau nggak perlu sinyal loh. Ya, nah HP mau anyar, maunya apa Android biasa terus moro-moro gitu. iPhone kan kalau nggak perlu belajar banyak kan, pondok langsung belajar. Ya, masalahnya kenapa? Kalian sudah terbiasa dengan yang lama. Kita biasakan dulu dengan yang analog ini. Ya, ada. Oke, tambah lagi. Coba dulu. Saya hitung sini ya. Mau berbeda kerja, lebih teliti. Nah, itu lebih teliti deh. Dibandingkan dengan jangka sorok ini jauh lebih teliti. Karena apa? Karena pada bagian luarnya ini bentuknya rambus persegi panjang, bentuk sangkar atau bulat. Nah ini bentuk-bentuk yang bisa diukur dengan mikrometer. Dengan mikro. Mikro itu kan jauh lebih kecil. Nah, mikrometer. Nah ini bisa mengukur rambutmu itu seukur dengan gigi. Bahkan yang lebih kecil dari rambut itu juga bisa diukur. Kertas itu, ya, kertas itu kan lebih tipis dari rambut kan? Kalian bisa mengukur mikrometer. Ya, ada ini 0,25, ada 25 sampai 50, 50 75. Nah, jadi ini adalah mikrometer apa yang sering digunakan. Sing luwih gede ono. Ya. Oke. Di bagian-bagiannya iki frame, ono anvil, spindle, sleeve, timber, clamp dan macam-macam ini banyak. Kalau kalian mau nyari di Google, kemarin kan sudah saya nunjukkan di awal. HP-mu kudu ono AI nih. Sudah. Minimal kalau ada ChatGPT, WhatsApp itu kan sekarang sudah punya bisa dipakai ya kan? Nah, kemarin seperti itu. Jadi gak perlu ini apa jenisnya, gak perlu susah-susah kalian mungkin boleh itu gunakan itu teknologi. Nah, tapi jangan sampai ketergantungan apa-apa ngarap koyo ini itu ukurannya biro misalkan contoh ini. Itu ukurannya biro kotak kono AI. Yo driver AI gak bakalan bisa. Ya. Paham ya? Oke. Kita mulai yang pertama ini. Pembacaannya kalau yang kemarin di jangka sorong itu kan hanya ada dua skala. Skala apa kemarin? Skala utama dan skala ya. Tapi kalau di mikrometer ini skalanya kalau tambah tambah situ. Jadi ada tiga. Kita perhatikan ini. Ya. Bagian atas sing ono angka-angka ini ya. Ini adalah skala 1. Ya. Satu strip itu nilainya adalah 1 mili. Berarti pas ujung ini 50, berarti sebelah ini berarti 50, 51, 52, terus 60 dan seterusnya. Yang bawahnya ini nilainya adalah 0,5 kilo. 0,5. Ya, jadi di bawah ini 0,5. Nah, di bawah ini dia pasti berada di tengah-tengah. Misalkan itu ya, ini 50. Terus ini ada strip ini kan? Ya. Nah, yang bawah itu dia ada di bawahnya sini. Nah, ini tengah-tengah ini kabeh. Makanya nilainya 0,5. Berarti nek kok nek kene, nek lurus ning kene ukurane piro iki? Skala utamanya skala satunya 50. Terus nek kok kene berarti piro? Ditambah 0,5. Piro dadi ini? 50,5. Ya. Oke. Itu nilai yang bawah. Apa sih? Dan B. Kelas. Nah, kalau ini untuk skala yang atas dan yang bawah. Seperti tadi, sing dhuwur itu satu stripnya itu adalah 1 mili. Lek ngono, kami itu orang mungkin ngantuk. Ya, cuci muka dulu. Cuci muka dulu. Ngantuk, cuci muka dulu.
rangkul malah berbagai kelompok nanti. Ya. Ya, yang atas sekali lagi ini satu stripnya satu mili. Ini ada kemungkinan loh, yang atas ini jadi di bawah untuk diwalik. Tapi bacanya kok dua. Nek ono angkane yang ada angkanya ini adalah 1 mili. Entah itu tempatnya di atas atau di bawah. Nah, yang sama yang bawahnya pun juga sama. Nah, ini ngisor atau di atas. Kalau tidak ada angkanya, nilainya tetap 0,5. Nih, skala 1 dan skala 2. Ada pertanyaan? Bro, ya, tak lanjut deh. Nah, ini skala yang ketiga. Skala yang ketiga itu ada pinggirnya deh. Saya tunjukkan. Tahu ya? Skala ini kalau tahu. Nah, nanti akan kalian lihat. Nah, di batang yang ini adalah mau skala atas dan skala bawah. Nah, ini sendiri itu bisa diputar. Sini bisa diputar. Yang belakang ini yang ini bisa diputar. Ya, nah, inilah skala ketiga. Namanya skala ini skala timbel. Jadi sendiri. Nah, buri bunderan ini angka mana? Ada stripnya, ada angkanya. Strip ini pengalinya adalah 0,1. Satu strip itu dikalikan 0,01. Udah? Belum. Satu strip nilainya adalah 0,1. Iya, ini nggak masalah gigi. Ini gawe muter, ini penguncinya. Ini ada penguncinya. Nanti bisa diuji. Jangka sorong pun juga ada. Kalau kita penguncian, sudah ada ini penguncinya sudah sama. Nah, yes. Kita langsung ke pembacaannya saja. Kalibrasi, tidak ada masalah. Pengukuran nanti bisa kalian lakukan. Nah, ini kayak contoh nih. Nah. Jadi kita tidak usah pakai skala slip, skala timbul, enggak. Kita pakai skala 1, skala 2, skala 3 ya. Skala 1 itu yang ada angkanya ini ya, yang ada angkanya ini. Skala 2 yang bawah, skala 3 yang samping. Skala 1, skala 2, skala 3. Dari gambar itu kita mulai dari skala 1. Membacanya itu adalah dari sini. Dari sini. Ya, atasnya adalah dari sini. Ya, untuk skala 1 dan skala 2. Ini terus 1 ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 6. Ya, 6 tapi kan belum masuk ke 7. Berarti masih masuk ke 6. Oke. Terus yang saya sampaikan tadi, setiap ada strip ini, ya, ini di bawahnya pasti ada strip lagi yang nilainya 0,5. Kalau garis ini ya belum melewati ini kan kudune ini kan pakai 5,5 lagi. Ya, berarti yang 6,5 kan belum lewat. Berarti belum terlihat. Kalau 6,5-nya belum terlihat, berarti skala 2-nya masih 0. Ya. Paham? Congkoran? Belum, Pak. Bro. Sini. Yang 0 itu, Pak. Nah, itu loh. Perhatikan dari sini. Ini dari sini. Aneh dari sini. Ini kan 6 kan? Ya. Seharusnya kan setelah 6 ini kan ada garis lagi di bawahnya. Ya. Ya kan? Ya. Garis di bawahnya setelah 6 ini kan belum kelihatan. Ya. Belum kelihatan kan? Ya. Karena belum kelihatan, berarti nilainya kita masih 0. Kalau itu geser mana, terus di bawah setelah 6 ini kok strip bawahnya ini kelihatan, berarti nilainya 0,5. Nah, itu belajar langsung pakai alatnya saja. Atau nanti saya berikan contoh yang lain. Nah, baik ya, kita masukkan 0. Terus kemudian kita masuk ke skala 3. Skala 3 itu yang samping ini.
Skala 3 itu mocone. Stripnya kan beda dengan yang ini. Stripnya kan sekarang horizontal. Nah, strip horizontal ini kenceng lagi, kenceng lo garis ini. Nah, kenceng lo garis tengah. Itu yang mau piro? 15. Tapi kita nulisnya bukan 15. Setiap satu strip itu kalinya adalah 0,01. Berarti tidak 15 dikalikan 0,01 hasilnya adalah 0,015. Dikali loh ya. 0,15. Berarti ini 0,15. Sekarang kita tambahkan ini. Nambahnya ini pun juga rawan. Ya, jangan sampai keliru. Iya. Apa ini? Kenapa Pak kalau iso 0,15 piye? Ya. Piye? Yang selek mana? 0,15. Oke. Ini untuk baca yang skala ketiga, kita patokannya kan strip yang ini kenceng karo sing tengah ya, garis tengah ya. Nah, strip yang di sini yang kenceng dengan garis tengah itu ternyata menunjukkan angka 15. Pasal 15. Paham sampai sini? Ya. 15 enggak pedul kan? Kita nopo kok ketemu 0,15, Pak. Ya. Nah, yang samping sini angka-angka iki 5, 10, 15 sampai 100 dan seterusnya, setiap satu strip itu harus dikalikan 0,01. Harus. Berarti nek ketemu 15, ya 0,01 dikalikan 15. Kok nek ketemu 20 ya padha wae. 20 dikalikan 0,01. Yes. Masih belum? Masih belum? Ya. Kita coba sing ora iso. Pokoknya ini yang skala itu di khususnya ini harus ada angka itu 0,01. Berapapun nanti lurusnya IBA itu nanti 10 bahasa tidak nanti harus dikalikan 0,01. Ya, kita dikali 0. Berarti hasilnya di sini adalah 0,5. Sekarang kita tambahkan. Kita tambah 0 ini berarti kemarin gak kita teliti ini juga banyak yang keliru. 0 ya 0 ini kan koma toh. Ya, tidak boleh kalian masukin 0 terus 0,15 kayak gini. Ini salah. Ya. 0 ini harus sejajar lurus karo angka ini. Nah, misalkan ini angkanya sudah 5 misalkan. Ini 0 terus 0,15 men yo 0 lurus di angka yang terakhir. Ya. Ya, tidak boleh ditekan seperti ini. Ini kan gampang. Kan kalau boleh kan jaga 5-nya bisa turun. Ini boleh kalau 1 bisa turun. Kok mana turun? 6 tambah 0 tambah 0. 6. Jadi hasilnya adalah 6,15. Nah, ini coba. Ya. Kalau skala 2 ada nominalnya itu gimana? Nah, ini contohnya. Kita mulai ya. Skala 1 kita skip ya. Nanti kita belajar lagi. Kita pakai contoh aja. Ya. Nah, ini kalian lihat skala 1. Skala 1 berapa? 6,5. Skala 1 kan yang atas ini ya. Nah, berapa? 6. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Ini setengahnya kan kotak. Ya kan? Setengahnya kan terlihat. Nah, setengahnya kalau berarti skala 2 ada angkanya 0,5. Ya. Terus yang ketiga urusan di sini 10. Berarti 0,10.
0,1 sama 10. 10 Pak. Enak 10. 10, Pak. Oke. Pokoknya tulis 10. Soalnya tidak ada perbedaan Pak. Ada 1, 10, 1 juta per bulan. Ya. 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 Udah kan? Jadi kita tambahkan tinggal turun 5 tambah 1 6 tambah 0 tambah 0 6,60. Ya. Yang berikutnya masih ada tadi. Nah, carikan contoh lagi. Silakan kalau ada yang ditanyakan kalian. Cek wifi-nya ya, tidak nyambung. Tak set wifi dulu.